Yo, selamat datang di Freaks Channel. Kali ini Mimin akan kembali membahas manga Jujutsu Kaisen pada chapter terbaru, chapter 257. Oke, langsung saja. Pertama, seperti biasa, pada chapter sebelumnya kita diperlihatkan Sukuna yang mulai menyala kembali. Di sini Sukuna sukses menggunakan Black Flash 4 kali berturut-turut, yang artinya penggunaan Black Flash tersebut akan mempercepat pemulihan output Sukuna. Akan tetapi, di saat yang sama, dalam rangka untuk mencegah pemulihan Sukuna, Yuji pun mau tidak mau harus bisa bertahan dan terus menghantam Sukuna. Karena seperti yang kita tahu, pukulan Yuji bisa menurunkan output energi kutukan Sukuna dan juga kendalinya terhadap tubuh Megumi. Lalu chapter pun ditutup dengan Yuji yang sukses melepaskan Black Flash Ultimate sekaligus membangkitkan potensi sejatinya. Apa potensi tersebut? Jawabannya ada pada chapter ini. Nah oke, masuk pada chapter terbaru. Chapter kali ini berjudul Pertarungan Neraka part 29. Panel pertama sendiri dibuka dengan sedikit flashback menyorot pada perbincangan antara Sukuna dengan Urame. Di sana Urame menanyakan tentang Yuji pada Sukuna. Sebenarnya siapa Yuji Itadori? Karena menurut Urame, kekuatan Yuji itu tidak wajar. Daripada seperti wadah kosong, saat ini Yuji justru lebih seperti benih yang perlahan-lahan mendapatkan aspek-aspek Sukuna. Dan terlebih di atas semua itu, ketika Urame melihat pertarungan Yuji versus Sukuna saat Sukuna pertama kali merebut tubuh Megumi, di sana Urame pun merasakan sesuatu. Kalau sampai titik tertentu, ada bagian-bagian dari Yuji Itadori yang sama seperti Sukuna. Mendengar hal itu, Sukuna pun langsung menjawabnya kalau Yuji adalah anak dari Kenjaku. Dan menurut Sukuna, pasangan yang Kenjaku pilih adalah reinkarnasi dari saudara kembar Sukuna, yaitu ayah dari Yuji, Jin Itadori. Karena menurut Sukuna, jiwa yang dimiliki oleh Jin sama dengan saudara kembarnya. Nah, tapi kenapa saudara kembar Sukuna mati? Jadi di sini dijelaskan kalau sesuai dengan legendanya di Jepang, si Sukuna ini terlahir sebagai anak kembar. Tapi seperti yang kalian tahu, dalam dunia Jujutsu Kaisen, anak kembar itu sama dengan kesialan. Karena anak kembar biasanya akan lahir menjadi anak yang lemah. Secara kekuatan mereka akan terbagi dua, kasusnya sama seperti apa yang terjadi pada Mai dan Maki. Maka dari itu, berdasarkan hal tersebut, ditambah menurut Sukuna saat itu ibunya juga memiliki suatu penyakit, entah karena insting Sukuna atau apa, ketika masih ada di dalam rahim ibunya, Sukuna pun memakan janin dari saudara kembarnya tersebut karena kelaparan, dan menolak mentah-mentah sang takdir untuk terlahir sebagai anak kembar. Nah, jadi mungkin hal ini jugalah yang menjelaskan mengapa pada chapter 237, Sukuna bilang kalau dirinya adalah anak yang tidak diinginkan. Karena mungkin orang tua Sukuna marah padanya karena membunuh saudara kembarnya tersebut. Nah, lalu menurut Mimin, fakta bahwa Sukuna sebenarnya terlahir sebagai anak kembar dan telah membunuh kembarannya menjelaskan kenapa saat ini Sukuna begitu kuat. Karena menurut Mai, anak kembar itu sama seperti sumpah pengikat. Untuk mendapatkan sesuatu, kau harus kehilangan sesuatu. Dengan kata lain, anak yang terlahir kembar itu pada dasarnya memiliki kekuatan di atas orang atau penyihir biasa. Hanya saja untuk mencapai hal itu, salah satu dari anak kembar tersebut harus mati. Oke, berikutnya terlepas dari itu, Sukuna pun lanjut berkata, kalau setelah kembarannya mati, jiwa dari kembarannya tersebut berkelana tanpa tujuan dan entah bagaimana bereinkarnasi menjadi Jin Itadori lalu berakhir di tangan Kenjaku. Nah, dari hal ini timbul beberapa pertanyaan. Pertama, bagaimana Kenjaku bisa tahu kalau kembaran Sukuna bereinkarnasi menjadi Jin Itadori? Apakah memang sejak awal Kenjaku mengawasi jiwa dari kembaran Sukuna tersebut dan menunggunya bereinkarnasi? Atau reinkarnasi tersebut justru adalah ulah Kenjaku sendiri? Lalu pertanyaan kedua, kenapa Kenjaku malah membuat anak dengan seseorang yang memiliki jiwa kembaran Sukuna? Kenapa Kenjaku tidak langsung saja menggunakan Jin Itadori selaku reinkarnasi dari kembaran Sukuna? Menurut Mimin, jawabannya sih mungkin karena dengan membuat anak bersama seseorang yang memiliki kaitan dengan Sukuna, Kenjaku bisa lebih mengotak-atik tubuh Yuji agar sesuai dengan tujuannya.
Entah itu untuk menjadi wadah Sukuna, atau mungkin Kenjaku memang ingin membuat seseorang yang bisa menjadi sekuat atau mungkin lebih kuat daripada Sukuna. Namun menurut Sukuna sendiri, semua hal yang Kenjaku lakukan terhadap Yuji itu ditujukan untuk memastikan kelayakan Yuji sebagai wadah dari Sukuna. Tapi yang pasti, terlepas dari semua itu, hal ini juga menjelaskan mengapa pada chapter 214 Sukuna bilang kalau Kenjaku benar-benar sinting. Karena bagaimana tidak, Kenjaku membuat anak bersama seseorang yang memiliki jiwa saudara kembarnya. Sehingga secara tidak langsung, Yuji adalah keponakan dari Sukuna, atau kebalikannya, Sukuna adalah paman brengsek Yuji. Nah, lalu pertanyaan ketiga, apakah jiwa kembaran Sukuna ini turun pada Yuji atau tidak? Menurut Mimin, hal ini cukup penting karena jika sekarang jiwa kembaran Sukuna ini ada pada Yuji, maka secara tidak langsung selain Sukuna adalah paman Yuji, Yuji juga sekaligus menjadi saudara kembar Sukuna. Dan jika memang seperti itu, maka ada kemungkinan jika Yuji berhasil membunuh Sukuna, seharusnya Yuji akan mendapatkan power up karena saudara kembarnya yaitu Sukuna telah mati. Itu jika konteksnya saat ini Yuji memiliki jiwa kembaran Sukuna. Nah oke, berikutnya setelah mendengar jawaban tentang Yuji dari Sukuna, Urame pun malah jadi kepikiran. Dengan fakta bahwa Yuji memiliki ikatan keturunan dengan Sukuna, dan sebelumnya Urame juga merasakan beberapa kesamaan dari Yuji dengan Sukuna, Urame pun menduga kalau artinya Yuji memiliki potensi yang sama seperti Sukuna. Karena seperti yang kalian tahu, ikatan darah atau garis keturunan itu sangat berpengaruh dalam dunia Jujutsu Kaisen. Gojo Satoru bisa menjadi yang terkuat karena memiliki ikatan dengan klan Gojo beserta leluhurnya Sugawara no Michizane. Maki, Toji, dan Megumi bisa menjadi kuat karena memiliki ikatan dengan klan Zenin. Jadi bukan tidak mungkin kalau Yuji juga bisa menjadi sangat kuat karena memiliki ikatan dengan Sukuna secara garis keturunan, walaupun tidak langsung. Dan ya, pada panel berikutnya, adegan pun kembali pada duel Yuji versus Sukuna. Di sini setelah sebelumnya Sukuna kena hantam Black Flash, ternyata Sukuna masih sehat walafiat. Bahkan di sana mereka pun langsung mengeluarkan kuda-kuda The Raid masing-masing. Keheningan intens terjadi di sana, hingga tak lama kemudian pertarungan pun berlanjut kembali. Di sini Yuji langsung membuka serangan dengan Black Flash keduanya. Sukuna berniat menahan lengan Yuji, namun Yuji pun ngebody Sukuna dan sukses mengeluarkan Black Flash ketiga. Pada momen ini Yuji dan Sukuna pun bertatap-tatapan, namun mereka tidak menunjukkan ekspresi apapun. Di sini Sukuna pun balik melempar Yuji ke sebuah pilar gedung yang ada di sana. Tapi menariknya, gilanya sekaligus gokilnya, Yuji pun memotong pilar tersebut dan balik melemparnya pada Sukuna. Yap, seperti yang sudah kalian pada tahu juga, saat ini Yuji bisa menggunakan teknik kutukan shrine seperti Sukuna. Melihat hal itu, Sukuna pun cukup terkejut. Tapi sepertinya sejak awal Sukuna memang sudah menduga kalau Yuji memiliki teknik kutukan shrine. Hanya saja saat ini Sukuna tidak menyangka kalau Yuji benar-benar bisa menggunakannya. Bahkan lebih gilanya lagi, narator menjelaskan kalau saat ini Yuji memiliki dua teknik kutukan. Pertama adalah teknik kutukan manipulasi darah yang Yuji dapatkan setelah memakan janin lukisan terkutuk nomor 4 sampai nomor 9. Karena kalau kalian lihat kembali pada chapter 220, di sana ada adegan yang lebih menjelaskan informasi saat ini, di mana Yuji meminta maaf pada Choso terkait saudara mereka. Namun Choso hanya menjawab tidak apa-apa selama saudara mereka yang lain bisa hidup sebagai bagian dari Yuji. Pada saat itu tentu saja kita tidak mengerti mengapa Yuji meminta maaf pada Choso. Namun sekarang sudah menjadi jelas kalau semua itu karena Yuji memakan saudaranya yang lain. Jadi mungkin transformasi lengan Yuji ini juga merupakan salah satu kemampuan dari janin lukisan terkutuk yang Yuji makan. Sementara teknik kutukan yang kedua yaitu shrine diukir langsung di dalam tubuh Yuji karena sebelumnya Yuji menjadi wadah tempat reinkarnasi Sukuna. Dan bisa dibilang teknik kutukan shrine juga menjadi teknik original Yuji yang berhasil ia bangkitkan ketika menggunakan Black Flash pertama tadi. Ya, jadi begitulah.
Mimin rasa saat ini asal-usul tentang Yuji sudah terungkap. Teori tentang Yuji yang memiliki teknik kutukan Sukuna sebenarnya sudah muncul dan sudah Mimin bahas dari jauh sebelum chapter sekarang. Namun jujur saja, Mimin tidak menyangka kalau ternyata teori tersebut benar-benar terjadi. Apalagi berhubung sebelumnya kita ditunjukkan kalau Yuji memiliki teknik kutukan manipulasi darah, seakan menutup kemungkinan kalau Yuji tidak mungkin memiliki dua teknik kutukan sekaligus. Apalagi teknik kutukan lain yang ia miliki adalah teknik kutukan yang sama seperti Sukuna. Nah oke, kembali ke cerita. Di sini setelah Yuji melempar potongan pilar tersebut, Sukuna pun langsung membelahnya. Namun pada momen ini, Yuji pun meraih kaki Sukuna dan berniat memotongnya. Tapi Sukuna balik menyerang Yuji duluan menggunakan dismantle. Yuji ngebadanin dan menembus dismantle tersebut. Sampai akhirnya Yuji pun langsung melandaskan Black Flash keempatnya. Di sini menariknya, melihat Yuji menggunakan teknik shrine, Sukuna pun bergumam. Meskipun mereka berdua memiliki teknik yang sama, namun ada beberapa perbedaan karena era yang berbeda dan juga bagaimana cara Yuji menggunakan teknik tersebut. Akan tetapi tetap, Sukuna pun dibuat kesal karena Yuji benar-benar bisa menggunakan teknik kutukan shrine. Lalu menurut Sukuna juga, berhubung Yuji baru saja mempelajari teknik kutukan tersebut, output dari teknik kutukan shrine milik Yuji masih lemah. Tapi di atas semua itu, yang membuat Sukuna saat ini paling kesal dan waspada adalah indera Yuji yang semakin tajam karena terus-menerus mengeluarkan Black Flash. Oke, sebelum lanjut sedikit pembahasan dari Mimin sekedar menegaskan, jadi teknik kutukan Sukuna dan Yuji ini bernama Shrine atau kuil dalam bahasa Indonesia. Nah, variasi serangan dari teknik kutukan Shrine versi Sukuna ini salah satunya adalah Cleave dan Dismantle. Tak diketahui apakah serangan api Sukuna juga termasuk variasi serangan dari Shrine atau bukan. Tapi terlepas dari itu, ada kata-kata menarik dari Sukuna tadi, kalau teknik kutukan shrine miliknya berbeda dengan milik Yuji karena adanya perbedaan zaman dan juga Yuji sendiri sebagai penggunanya. Seperti yang kalian lihat, ketika Yuji akan memotong sesuatu, di sana terlihat muncul sebuah ikon gunting, menunjukkan bahwa Yuji akan memotong objek tersebut. Sekarang pertanyaannya, apakah sistem belah potong milik Yuji ini memang seperti itu karena adanya perbedaan zaman dan cara Yuji menggunakannya, atau itu karena Yuji baru saja mempelajari tekniknya sehingga Yuji belum tahu bagaimana cara menggunakan shrine dengan efektif seperti Sukuna? Jika jawabannya karena perbedaan zaman, apakah perbedaan zaman ini akan menjadi poin plus untuk teknik kutukan shrine milik Yuji atau tidak? Karena menurut Mimin, perkataan Sukuna yang menyebutkan kalau teknik kutukan juga dipengaruhi oleh zaman, hal ini cukup menjelaskan mengapa Gojo di era modern ini menjadi penyihir yang terkuat. Seperti yang kalian tahu, Gojo pernah bilang kalau pengguna 6 mata dan Limitless terdahulu pernah dikalahkan oleh Mahoraga. Sementara faktanya, pada saat Sukuna versus Gojo, di sana jelas-jelas Gojo berada di atas angin. Sudah dikeroyok oleh 3 entitas super kuat termasuk Sukuna dan Mahoraga saja, Gojo bukan hanya berhasil melukai Sukuna dengan parah, namun Mahoraga yang menjadi musuh alami dari teknik Limitless pun berhasil Gojo hancurkan. Nah, mungkin alasan kenapa Gojo sebagai pengguna Limitless dan 6 mata di masa modern ini bisa mengalahkan Mahoraga, karena teknik Limitless juga ikut berkembang seiring zaman. Pemahaman Gojo tentang sains dalam teknik kutukannya pun lebih tinggi dibandingkan pengguna-pengguna sebelumnya. Dan terakhir, mental Gojo sendiri sebagai orang brengsek sombong yang arogan. Mungkin mental Gojo yang seperti itulah yang benar-benar membuat teknik kutukan dan dirinya sendiri menjadi yang terkuat. Karena seperti perkataan Ryu pada Yuta, untuk menjadi yang terkuat, seorang penyihir harus sombong dan egois. Mungkin perkataan Ryu ini berkaitan dengan mental seorang penyihir tersebut. Nah, sekarang balik lagi pada Yuji. Jika dalam kasus Gojo teknik kutukannya menjadi semakin kuat seiring berkembangnya zaman, apakah hal tersebut berlaku pada teknik kutukan shrine milik Yuji atau tidak? Untuk jawaban pastinya sih, kita hanya bisa menunggu di chapter yang akan datang. Tapi bagaimana menurut kalian? Yang pasti untuk saat ini, teknik shrine milik Sukuna masih jauh lebih sadis daripada milik Yuji. Yuji juga kelihatannya belum bisa menggunakan Cleave atau Dismantle. Saat ini Yuji hanya mengeluarkan serangan memotong biasa.
Yang tentu saja semua kekurangan Yuji ini karena pengalamannya yang masih kurang. Apakah Yuji memiliki potensi yang sama atau bahkan mampu melampaui Sukuna? Itu adalah pertanyaannya. Oke, berikutnya adegan pun menyorot pada cliffhanger chapter 222. Di sana seperti yang kalian tahu, ketika Gojo baru terbebas dan sedang membicarakan tentang Nanami, Ino tiba-tiba muncul, berniat untuk mengatakan sesuatu, namun adegan langsung dipotong. Nah, pada chapter ini diungkap kalau sesuatu yang hendak dikatakan oleh Ino ini adalah dirinya yang meminta izin pada Gojo untuk menggunakan senjata milik Nanami. Di sini Gojo pun merasa bingung kenapa Ino harus meminta izin padanya. Meskipun memang dirinya sudah berteman lebih lama dengan Nanami dibandingkan Ino, namun menurut Gojo, Ino adalah orang yang paling dipercaya oleh Nanami. Lalu selanjutnya kembali pada duel Sukuna versus Yuji. Di sini Ino juga langsung masuk dan ngerusuh dengan mengeluarkan serangan nomor 4-nya. Sedikit informasi, teknik kutukan milik Ino ini bernama Raiho Zuisu yang akan aktif ketika Ino menutup wajahnya menggunakan topeng. Dengan teknik ini Ino bisa mengeluarkan 4 serangan berbeda, yang mana menurut Ino tidak ada orang yang selamat setelah menghadapi serangan keempat. Dan ya, pada momen ini Ino pun mengeluarkan semacam Shikigami naga dan menyerang Sukuna. Sukuna kena telak serangan naga tersebut, namun Sukuna juga langsung mencincangnya. Ino berniat lanjut menebas Sukuna menggunakan pedang Nanami, namun Sukuna berhasil menahannya dan balik menghajar Ino. Akan tetapi di momen yang sama, Yuji juga sudah bersiap menyerang dan sukses melandaskan Black Flash kelimanya. Pada momen ini Sukuna pun benar-benar kesal mampus karena Yuji terus saja menggunakan Black Flash seolah-olah serangan tersebut adalah hal biasa. Di sini Sukuna pun terlempar, Yuji mengejar, sementara Sukuna menghancurkan lantai pijakan Yuji menggunakan cliff dan berniat ngebogem Yuji. Namun Yuji berhasil menahannya lalu balik melempar Sukuna. Sukuna mengeluarkan dismantle, namun Yuji tidak berhenti dan lanjut ngebogem Sukuna menggunakan Black Flash ke-6. Di sini Sukuna pun mencengkram sebelah wajah Yuji dan menghancurkannya menggunakan cliff. Akan tetapi Yuji tak bergeming sedikit pun dan lanjut mengantarkan Black Flash ke-7-nya. Menerima 7 pukulan Black Flash berturut-turut, kekesalan Sukuna sudah berada di puncak karena hal tersebut bukanlah hal yang wajar. Akan tetapi sayangnya bagi Sukuna, karena saat ini Sukuna sudah kehilangan ketenangannya, Ino pun melempar senjata milik Nanami dan tepat mengenai komuk Sukuna. Yang mana serangan tersebut memberikan waktu bagi Yuji untuk menyiapkan pukulan Black Flash berikutnya, dan chapter pun ditutup dengan hidangan Black Flash ke-8 yang disajikan oleh Yuji dengan nikmatnya pada rusuk Sukuna. Dan ya, narator pun berkata kalau apa yang Yuji lakukan sekarang sudah seperti sang raja namun lebih hebat. 8 Black Flash berturut-turut, sebuah rekor baru yang rasanya hampir mustahil untuk dipecahkan oleh siapapun. Nah oke, di akhir pembahasan dari Mimin, chapter kali ini tentu saja chapter yang benar-benar gila. Dimulai dari diungkapkan siapa Yuji sebenarnya, hingga Yuji Itadori yang ternyata memiliki dan bisa menggunakan teknik kutukan shrine seperti Sukuna. Jujur saja membayangkan potensi Yuji bisa menjadi seperti Sukuna akan sangat menarik untuk melihat Sukuna versi baik, yaitu Yuji Itadori. Apalagi bukan hanya shrine, Yuji juga memiliki teknik manipulasi darah, belum lagi kemampuan Yuji dalam menggunakan Black Flash hingga tubuhnya yang juga spesial. Rasanya hanya tinggal menunggu waktu saja hingga Yuji benar-benar menggantikan posisi Sukuna sebagai sang raja kutukan, atau bahkan narator tadi mengatakan kalau Yuji akan melampaui gelar raja kutukan itu sendiri. Nah lalu melihat dari akhir panel tadi, rasanya sih Sukuna masih belum akan tumbang. Tapi lagi pertanyaannya, jika Sukuna benar-benar dikalahkan, apakah GG akan melanjutkan cerita menuju monster penyatuan Tengen atau tidak? Jika cerita berlanjut ke arah sana, seharusnya akan menjadi menarik. Karena pada arc tersebut, mungkin kita akan melihat eksplorasi kemampuan baru Yuji lebih jauh, seperti domain expansion contohnya. Apalagi sebelumnya Mimin bilang, jika jiwa kembaran Sukuna saat ini ada di tubuh Yuji, maka setelah kematian Sukuna, kemungkinan Yuji akan mendapatkan power up lagi.
Dan hal ini akan menjadi fan service yang menarik untuk memperlihatkan kemampuan Yuji yang sudah OP melawan monster penyatuan Tengen. Oke, terakhir Mimin akan membahas tentang teknik api milik Sukuna. Seperti yang Mimin tadi bilang, kita tidak tahu apakah teknik api Sukuna merupakan variasi dari teknik kutukan shrine atau bukan. Tapi jika jawabannya bukan, ada kemungkinan kalau teknik api tersebut adalah teknik asli Sukuna atau saudara kembarnya. Pertama, untuk membahas hal ini kita harus tahu dulu sebenarnya bagaimana konsep anak kembar yang dialami oleh Sukuna ini. Apakah sama seperti Mai dan Maki, di mana Maki tidak memiliki teknik kutukan namun tubuhnya kuat, sementara Mai memiliki teknik kutukan namun tubuh dan kekuatannya lemah? Atau dalam konsep anak kembar Sukuna, keduanya memiliki teknik kutukan namun dua-duanya lemah. Jika konsepnya seperti ini, maka hal tersebut bisa menjelaskan dari mana asal teknik api Sukuna. Bisa saja kalau teknik kutukan asli Sukuna adalah teknik apinya, sementara teknik shrine adalah milik saudara kembarnya. Secara teknik shrine tersebut juga bangkit dalam tubuh Yuji sebagai orang yang diduga memiliki jiwa kembaran Sukuna yang berasal dari Jin Itadori. Walaupun tetap ini hanya opini Mimin belaka, karena sebelumnya juga sudah dijelaskan kalau salah satu alasan kenapa Yuji memiliki teknik shrine itu karena menjadi wadah reinkarnasi dari Sukuna. Nah, mungkin kurang lebih itulah pembahasan dari Mimin untuk chapter terbaru ini. Mohon maaf untuk kesalahan dan kekurangannya. Like, share, subscribe kalau suka. Komen, ada kritik dan saran. Terima kasih telah menonton. Ciao.